Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, akhirnya merespon surat Federasi Sepak Bola Bahrain, BFA, yang meminta laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Timnas Indonesia digelar di tempat netral. Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, mengetahui kekhawatiran yang disampaikan oleh Asosiasi Sepak Bola Bahrain, BFA, mengenai keselamatan dan keamanan tim nasional mereka menjelang pertandingan tandang kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C melawan Indonesia yang dijadwalkan pada 25 Maret 2025. Tulis pihak AFC membuka pernyataan. AFC menyadari kekhawatiran pihak BFA terkait menjalani pertandingan melawan Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 25 Maret 2025. Selain itu AFC mengutuk tindakan supporter Indonesia yang memberi ancaman kepada para pemain Bahrain. AFC menanggapi kekhawatiran ini dengan serius dan berkomitmen penuh untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan semua pemain, ofisial, dan penggemar, sekaligus mengutuk segala bentuk pelecehan dan ancaman daring, ditulis pihak AFC. Lebih lanjut AFC mengaku akan membahas masalah ini dengan semua pihak terkait, termasuk dengan BFA dan PSSI. AFC akan membahas masalah ini lebih lanjut dengan FIFA, BFA, dan Persatuan Sepak Bola Indonesia, PSSI, untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terjamin bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pertandingan, ditulis AFC. Sebelumnya melalui pernyataan resmi, Rabu 16 Oktober, BFA akan meminta AFC dan FIFA untuk menggelar laga Timnas Indonesia versus Bahrain di tempat yang netral. BFA menolak menjalani laga di Indonesia setelah para pemain Timnas Bahrain mendapat ancaman di media sosial dari supporter Indonesia. Ancaman itu muncul menyusul laga kontroversial antara Bahrain versus Indonesia di Rifa yang berakhir 2-2 pada 10 Oktober 2024. Namun, pihak PSSI memastikan keamanan para pemain dan ofisial Timnas Bahrain akan terjaga saat melakoni laga tandang di Indonesia. Kita akan buat surat ke AFC yang menyatakan supaya pertandingan fair, maka tetap di Jakarta karena sebelumnya kan tandingnya di Bahrain. Yang kedua, kita juga akan memberitahu bahwa kita akan menjamin keamanan dan kenyamanan bagi tamu kita seperti di Bahrain, kata anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, dalam keterangan resmi. Penyebab FIFA coret Bahrain dari kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia jika menolak main di Indonesia. Sebab, hal itu akan melanggar aturan. Bahrain FA meminta AFC dan FIFA untuk memindahkan laga matchday 8 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia itu ke tempat netral. Adapun, laga dijadwalkan berlangsung pada 25 Maret 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Bahrain beralasan ingin bermain di tempat netral karena merasa tidak aman bermain di Jakarta. Sebab, mereka mengalami teror di media sosial dari netizen Indonesia. Beberapa di antaranya bahkan menjurus ke ancaman. AFC mengaku akan mempertimbangkan dengan serius permintaan itu. Namun, jika tak dikabulkan, maka laga Timnas Indonesia versus Timnas Bahrain sudah pasti dimainkan di Jakarta sesuai jadwal. Bagaimana bila Bahrain tetap menolak bahkan tidak hadir? Tentu saja, ada sanksi yang menanti. Tidak main-main, The Reds bakal dicoret dari kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Hal tersebut sempat menimpa Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 1958 Zona Asia Afrika. Ketika itu, skuad Garuda sudah mencapai babak kedua dan hanya beberapa langkah lagi menuju putaran final. Di fase itu, Indonesia tergabung dengan Timnas Israel, Timnas Sudan, dan Timnas Mesir. Sesuai regulasi, tim Merah Putih harus menjalani laga kandang dan tandang kontra 3 negara tersebut. Khusus laga melawan Israel, PSSI melobi FIFA agar bermain di tempat netral karena alasan politik. Mereka sampai mengirim perwakilan termasuk Wakil Ketua Umum Kosasi Purwanegara ke Swiss. Namun, hasilnya tidak sesuai harapan. Israel menolak bermain di tempat netral untuk laga kandang. Sebaliknya, mereka mau memainkan laga tandang menghadapi Indonesia di venue netral. Karena tak kunjung mencapai kesepakatan, Indonesia akhirnya dicoret oleh FIFA dari babak kedua kualifikasi Piala Dunia 1958 Zona Asia Afrika dan didenda 5.000 franc Swiss. Sanksi serupa bisa saja menimpa Bahrain. Media Belanda, Voetbal Primer, membocorkan pemain naturalisasi selanjutnya yang memperkuat Timnas Indonesia. Dalam podcast terbarunya bersama penyerang Timnas Indonesia U20 Jens Raven, Voetbal Primer mengindikasikan gelandang Royal Antwerp FC, Jairo Riedewald,
sebagai calon pemain keturunan selanjutnya yang menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Apakah Jairo Riedewald menjadi pemain selanjutnya yang memperkuat tim Merah Putih? Dalam Donedil terbaru bersama penyerang Indonesia Jens Raven, kami mendiskusikan beberapa nama untuk timnas Indonesia. Mantan pemain Ajax Jairo Riedewald, ditulis Football Primar. Sejatinya, tanda-tanda Jairo Riedewald sebagai calon pemain naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya sudah beredar sejak beberapa bulan terakhir. Di akun Instagramnya, Jairo Riedewald sudah menaruh bendera Indonesia. Menurut podcaster Football Primeur, Denny Van Laar, Jairo Riedewald sudah positif untuk memperkuat timnas Indonesia. Menurut informasi yang didapatkannya dari Jairo Riedewald, PSSI sedang mengusahakannya menjadi warga negara Indonesia, WNI. Sosok pelukis yang bikin heboh saat Kevin Dix hendak datang ke Indonesia, Zulham Zubari, juga membuat kode. Ia melukis wajah Jairo Riedewald dan hasil lukisannya disukai gelandang 28 tahun tersebut. Sekarang yang jadi pertanyaan, kapan Jairo Riedewald tiba di Indonesia untuk diperkenalkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir? Mumpung ex-pemain Crystal Palace ini sedang mengalami cedera hamstring, Jairo Riedewald tak perlu berlatih bersama sang klub dan bisa saja merapat ke Indonesia dalam waktu dekat. Jika proses naturalisasi Jairo Riedewald dibarengi dengan Kevin Dix, ex-pemain timnas Belanda senior ini berpotensi memperkuat timnas Indonesia bulan depan. Sesuai jadwal, timnas Indonesia akan menghadapi Jepang, 15 November 2024, dan Arab Saudi, 19 November 2024, di matchday kelima dan keenam grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Menpora RI, Dito Aryo Tejo, punya kabar baik terkait proses naturalisasi Kevin Dix. Menurut pemaparan Dito, kelanjutan proses calon pemain timnas Indonesia itu kemungkinan bakal dilakukan minggu depan seiring bergantinya pemerintahan baru. Kevin merupakan nama baru yang akan melakukan proses naturalisasi untuk bisa membela timnas Indonesia. Kehadiran bek berusia 28 tahun ini jelas akan menjadi angin segar untuk skuad Garuda yang tengah berjuang lolos ke Piala Dunia 2026. Bek FC Copenhagen itu tinggal menunggu proses naturalisasi selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di antara proses yang akan dilalui oleh pemain keturunan Ambon itu adalah persetujuan dari pemerintah dan DPR, pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia, WNI, dan perpindahan federasi. Terkait proses naturalisasi Kevin, Menpora Dito menyampaikan bahwa pihaknya baru menerima berkas dari PSSI. Kemungkinan, berkas tersebut baru akan diproses pada minggu depan. Mengingat, ada transisi pemerintahan dari Joko Widodo ke Prabowo Subianto. Termasuk juga transisi personel DPR. Kevin Dix baru kami peroleh suratnya dari PSSI kemarin, kata Menpora Dito kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia di kantor Kemenpora RI, Jumat, 18 Oktober 2024. Jadi ini mungkin akan diproses minggu depan, setelah ada pemerintahan yang baru. Pemerintahan, yang barunya minggu depan, jadi kita lihat menteri barunya juga, sambungnya. Seperti diketahui, Prabowo baru akan dilantik sebagai Presiden RI pada Minggu 20 Oktober mendatang. Setelah itu, dia juga akan mengumumkan para menteri yang bakal membantunya. Termasuk juga ada perubahan dalam keanggotaan DPR RI. Dito kemungkinan akan tetap menjadi Menpora RI pada era pemerintahan Prabowo. Sebab, politisi Partai Golkar itu masuk dalam jajaran sosok yang memenuhi panggilan Prabowo di Kertanegara pada Senin 14 Oktober lalu. Hal ini akan menjadi kabar yang bagus juga karena Dito bisa turut segera memproses naturalisasi Kevin di DPR. Sementara, proses naturalisasi Kevin diharapkan bisa segera rampung. Jika selesai cepat, bukan tidak mungkin dia sudah bisa menjalani debutnya bersama timnas Indonesia pada bulan November mendatang. Di mana, skuad Garuda akan melakoni laga kandang kontra Jepang pada 15 November dan Arab Saudi pada 19 November mendatang. PSSI sedang memproses naturalisasi Kevin Dix agar bisa membela timnas Indonesia saat melawan Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 25 Maret 2025. Dix sudah menemui Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan menyatakan kesediaan menjadi warga negara Indonesia, WNI. Dengan begitu, proses naturalisasi dimulai. Jika proses naturalisasi Dix lancar, seperti Mes Hilgers dan Eliano Rejders, ada peluang Dix membela timnas Indonesia saat lawan Jepang. Peluang itu tergantung kerja politik PSSI ke pemerintah dan DPR RI. Saat ini Kevin Dix membela klub kasta teratas Liga Denmark, FC Copenhagen.
Pemain 28 tahun ini berposisi sebagai bek tengah dan memiliki postur 186 cm. Pemain yang memiliki darah Indonesia dari pihak ibu, Maluku, ini berpotensi jadi pilihan utama Shin Tae-yong untuk mengisi lini pertahanan timnas. Bila Shin Tae-yong langsung memberi kepercayaan, trio Hilger Dix Jai Itzes akan segera terwujud. Komposisi ini bisa membuat lini pertahanan Indonesia semakin kukuh. Sebelumnya, saat melawan Bahrain dan Cina, Hilgers langsung jadi pilihan utama. Ia berkolaborasi dengan Itzes bersama Jordi Amat, Rizky Ridho, dan Kelvin Verdong. Dari dua laga tersebut terlihat bahwa Hilgers dan Itzes jadi pilihan utama. Pada saat yang sama Ridho jadi alternatif kedua, setelah Jordi atau bahkan bek sayap Verdong. Bisakah Kevin Dix menggeser posisi Ridho, Jordi, atau Verdong? Potensinya sangat besar, mengingat Dix saat ini tampil di liga yang ketat, UEFA Conference League 2024-2025. Dix juga merupakan jebolan Belanda U19, U20, dan U21. Rekan seangkatan Dix yang masih aktif di timnas Belanda adalah Denzel Dumfries dan Frenkie de Jong. Pemain bermarga bakar besi ini juga akan menjadi bek senior di antara bek-bek muda seperti Ridho, Hilgers, Itzes, dan Muhammad Ferrari. Hanya Jordi Amat yang memiliki usia lebih tua. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.